Selamat sore pemirsa, bersama saya Zodan Rashid dalam Fokus Media. Sore ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi jantung dari semua pemberitaan yang Anda saksikan, yaitu teknik reportase. Kita akan membedah proses ini langkah demi langkah berdasarkan materi dari pakar komunikasi, yaitu Dr. Adi Kusuma. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebenarnya berita itu? Menurut definisinya, berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Namun, tidak semua kejadian otomatis menjadi berita. Tim redaksi menyeleksinya berdasarkan nilai-nilai berita, antara lain skala kejadian atau magnitude, kedekatan atau proximity, dampak atau impact, dan sesuatu yang luar biasa atau unusualness dan minat manusiawi atau human interest. Selain itu, sebuah laporan wajib memenuhi syarat berita agar layak tayang. Syarat-syarat itu adalah aktual, faktual, penting, menarik, dan harus seimbang. Dasar dari sebuah berita seringkali adalah sebuah isu yang didefinisikan sebagai suatu masalah yang belum terpecahkan dan siap untuk diambil keputusannya. Setelah diseleksi, berita yang sampai kepada Anda pun memiliki berbagai bentuk atau jenis. Secara umum, ada 4 jenis berita utama yang sering kita temui. Pertama, straight news atau berita langsung. Ini adalah jenis berita yang paling umum, melaporkan peristiwa secara lugas, ringkas, dan apa adanya, berpegang pada prinsip 5W 1H. Kedua, in-depth news atau berita mendalam. Jenis ini tidak hanya melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga mengupas latar belakang, dampak, dan analisis dari sebuah peristiwa secara komprehensif. Yang ketiga, feature news atau berita kisah. Feature news menyajikan sebuah informasi dengan gaya bercerita yang lebih ringan dan kreatif. Seringkali fokus pada sisi manusiawi atau keunikan sebuah objek. Dan keempat, soft news atau berita ringan. Ini adalah berita yang menghibur atau informatif, namun tidak mendesak seperti berita gaya hidup, hiburan, atau hobi. Apapun jenisnya, semua berita wajib berdasar pada fakta. Lantas, apa itu fakta? Fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Inilah yang membedakan berita dari opini. Untuk menggali fakta, jurnalis melakukan wawancara. Ternyata ada berbagai macam jenis, antara lain wawancara tertutup, terbuka, konferensi, wawancara kelompok, individual, terpimpin, dan wawancara bebas. Semua proses pengumpulan fakta ini terangkum dalam satu kata, reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk pembuatan karya jurnalistik. Objeknya pun bisa beragam, tidak hanya manusia, tetapi juga buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Jika objek reportasenya adalah manusia, barulah proses itu disebut sebagai wawancara. Dengan kata lain, reportase adalah kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta dan berbagai sumber, yang kemudian dilaporkan kembali dalam bentuk berita jadi. Sederhananya, reportase adalah pelaporan atau pemberitaan. Proses ini bisa meliputi peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Hasilnya kemudian disiarkan melalui media cetak seperti koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Bagaimana reportase dilakukan? Prosesnya terbagi dalam 3 tahap besar: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Mari kita bedah satu persatu. Dimulai dengan praproduksi, ini adalah tahapan perencanaan liputan, yaitu segala aktivitas perancang dan mendesain sebuah liputan jurnalistik. Tahap ini dimulai dengan rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi. Rapat ini dipimpin oleh pimpinan redaksi di media cetak atau produser di televisi. Tujuannya adalah menghasilkan liputan yang berkualitas, melakukan koordinasi kebijakan redaksional, dan memberikan arahan kepada tim. Dalam rapat ini, setidaknya ada 4 yang ditentukan: topik yang akan diliput, tim atau job desk individu, angle atau sudut pandang liputan,
serta daftar narasumber yang akan diwawancarai. Kunci dari tahap ini adalah riset, yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi secara sistematis. Manfaat riset adalah untuk menambah pemahaman terhadap topik dan mempermudah penentuan arah liputan. Hasil riset ini kemudian menjadi garis besar atau outline liputan yang juga menentukan kebutuhan data visual. Terkadang riset lapangan juga diperlukan untuk menyiasati ketidaksesuaian prediksi dan kondisi di lapangan. Tahap kedua adalah produksi atau proses liputan di lapangan. Fokus utamanya adalah menemui narasumber yang merupakan sumber berita. Narasumber bisa berupa pelaku atau orang terdekat yang dapat dimintai keterangan. Setiap narasumber memiliki karakteristik unik. Oleh karena itu, pakem dari proses reportase adalah psikologi, yaitu kemampuan membaca sifat narasumber. Jurnalis harus bisa mengambil hati lawan bicara, karena informasi mereka sangat dibutuhkan dan ada beberapa cara untuk mengejar narasumber, yaitu menghubungi langsung melalui kalangan terdekatnya seperti keluarga atau sekretaris, atau mendatangi langsung tempat keberadaan. Tahap terakhir adalah pasca produksi atau penyelesaian. Di tahap ini ada 4 langkah yang dilakukan. Yang pertama, menghimpun semua data yang telah terkumpul. Yang kedua, melakukan proses editing. Yang ketiga, evaluasi hasil liputan. Dan terakhir, distribusi berita kepada khalayak. Permisah dari sebuah isu hingga menjadi berita yang utuh, itulah serangkaian proses panjang dan terstruktur dalam dunia jurnalistik. Sebuah pekerjaan yang menuntut ketelitian di setiap tahapannya. Demikian Fokus Media malam ini. Saya Zodan Rashid undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.